Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke Pisces, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di bulan Juli 2026 ya. Namun sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya resonate untuk sebahagian kaum Pisces saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja Pisces, ini dia. Nah, ada energi dari Ace of Cups di sana, berikut ada energi dari Wheel of Fortune tapi posisinya reverse ya. Berikutnya ada energi dari Two of Wands, kemudian ada di situ, berikutnya ada di sini dan kemudian ada di sini ya. Baik, berikutnya ada energi dari King of Swords, berikutnya ada di situ, kemudian ada di sini dan berikutnya ada di sini. Ya. Nah, jadi kalau Mari lihat ingat ini bisa bolak-balik ya, tapi biarkan saja dulu Mari membacakan sesuai dengan apa adanya tebaran kartu tarotnya ya. Nanti kamu aja yang silakan bolak-balik sendiri apabila memang bisa dibolak-balik. Nah, jadi kalau Mari bilang nampak-nampaknya kamu wahai kaum Pisces, di sini tuh kamu sudah kehilangan rasa cinta ya untuk dia. Kamu kehilangan rasa sayang untuk dia gitu loh ya. Nah, jadi kamu tetap bertahan dalam hubungan sama dia. Ini tuh karena pantas-pantesannya aja gitu loh. Sudah terlanjur dia ada dalam hidupnya kamu, ya sudah, kamu terima saja. Sudah terlanjur berjalan hubungan ini untuk sekian waktu, ya sudah, dijalani saja terus. Nah, modelnya kamu seperti itu kalau Mari lihat ya. Tapi lagi-lagi kamu sudah tidak lagi membawakan perasaan cinta kepada si seseorang ini. Atau kalau hubungan kalian tuh masih baru-baru ya, tentu saja sangat wajar jika cinta itu tuh belum datang. Namanya baru-baru hubungan gitu ya. Karena cinta itu kan dia butuh waktu ya untuk boleh kemudian tumbuh dan kemudian dia berkembang menjadi lebih besar lagi perasaan cinta itu gitu ya. Tapi itulah pokoknya tidak adanya komponen cinta itu menjadi gambaran dirimu dalam relationship dengan dia gitu lah. Nah, malah sesungguhnya ada beberapa hal nanti yang terjadi pada hidupnya kamu, itu tuh yang tidak kamu sampaikan kepada si pasangannya kamu ini. Nggak kamu buka, lebih cenderungnya kamu akan lebih tertutup ya. Atau kemudian kamu akan berhati-hati ketika kamu ngobrol sama dia terutama ya. Ketika kamu berinteraksi dalam aktivitas komunikasi. Itu tuh kamu bisa aja kayak memfilter dulu nih. Apa-apa yang boleh kamu omongin, apa-apa yang tidak. Gitu loh. Karena ya tidak boleh. Seolah-olah kamu ngerasa kamu tidak boleh. Seterbuka itu kepada si pasangannya kamu. Gitu. Ya, jadi harus berhati-hati. Adalah model tindakannya kamu. Gitu lah. Nah di sana. Iya, oke kamu memang tidak cinta sama dia. Tapi kenapa kamu harus berhati-hati kepada si pasangannya kamu ini? Karena kayak gimana pun dia masih ada ya datang membawakan sensasi happy untuk kamu. Gitu loh. Ya. Jadi contohnya nih, sensasi happy-nya karena kamu nggak ketemu lagi nih sama waktu-waktu suntuk. Sudah ada dia, jadi temen ngobrolnya kamu, contohnya. Seperti itu ya. Kamu nggak ngerasa kamu sendiri lagi karena sudah ada dia yang perhatian kepada kamu. Nah seperti itu ya. Atau ini bisa aja, ya karena kalian sudah punya anak dan kamu seneng nih main sama anakmu. Lihat anakmu, kamu ngerasa lucu gitu ya, namanya anak-anak kan imut-imut gitu, menggemaskan ya. Ya karena ada anak antara kalian berdua. Nah gitu. Makanya hubungan ini tuh masih tetap mau kamu jalani di situ ya. Atau kalian akan segera menyambut kelahiran baby, kelahiran anak. Loh kamu ya seneng ya, kamu punya benih gitu ya, kamu bisa nunjukin kesuburannya kamu gitu ya melalui kehadiran anak dengan dia gitu. Nah di sana kalau Mari lihat. Tapi bisa-bisa ketika kamu menilai seseorang ini, apalagi makin lama kalian berhubungan ya, boleh-boleh ini maaf-maaf aja, kok kayaknya ada penyesalannya kamu ya. Jadi semakin kamu temukan tentang karakter yang sebenarnya tentang dia, ada yang bikin kamu tuh ilfeel kalau Mari lihat. Ya.
ada ilfilnya kamu, gitu loh. Karena sesungguhnya kamu ini tuh pemilih orangnya ya, pemilih kamu, gitu loh. Kamu itu tuh kayak ngerasa bahwa dirimu itu orang yang punya kualitas ini itu, sehingga kamu ya harus memilih pasangan dengan kualitas ini itu, gitu loh. Dan bisa-bisa beberapa kualitas yang kamu harapkan itu tuh tidak kamu temukan di dia. Memang ada beberapa, misalnya gini ya, 10 kualitas pasangan ideal bagi kamu, adalah setidaknya di situ tuh 4 ya yang oke dari dia, selebihnya kurang oke. Nah di sana, makanya kamu itu tuh nggak mau terlalu, kamu all out jadinya di hubungan ini. Betul lah, orang kamu hanya dapat 4, namun walaupun hanya 4 doang, ya, tapi untuk sementara waktu ini tuh masih bisa lah kamu pada-padain gitu ya bahasanya ya. Masih bisa kamu maklumi lah gitu, masih bisa kamu terima lah. Nah seperti itu. Nah kalau kalian ini memang kondisinya masih pacaran, bisa-bisa aja kamunya itu tuh sudah mulai ya akan terbuka kepada kesempatan kamu untuk boleh bersama orang lain gitu. Memang bukan ada tindakan yang mau cepet-cepet ya, buru-buru, kayak ada urgensi dalam dirinya kamu. Aku harus punya pasangan ini, ya aku harus ketemu nih sama orang yang ideal untuk aku gitu. Memang kamu nggak buru-buru gitu. Nah tetapi kamu sudah, ya udahlah kalau ada yang lebih oke, aku nanti coba aja lah sama orang yang lebih oke. Nah gitu modelnya kamu ya. Tetap aja lah dulu jalani dengan dia sampai nanti ketemu dengan seseorang yang lebih mantap jos sekali menurut pengamatannya kamu, menurut tolak ukurnya kamu. Nah gitu kalau Mari nampak. Dan ya karena juga dia bisa-bisa tidak begitu merepotkan menurut kamu, jadi masih pantas lah relationship ini tuh dijalani. Mungkin ada beberapa permintaan dari si dia ya yang harus kamu penuhi, tapi setidaknya kamu kayak punya cara nih, entah untuk mengelakkan kebutuhannya dia itu tuh tidak kamu penuhi, atau kamu masih punya cara untuk bisa memenuhi apa yang dia mau. Jadi pokoknya ini untuk berdampak negatifnya bagi kamu rasa tidak ada gitu ya. Jadi masih kayak aman banget lah untuk dijalani. Nah seperti itu ya. Jadi hanya mencari sisi happy-nya saja untuk di sementara waktu ini, sikap gambarannya kamu ya ke dalam hubungan dengan si dia. Nah begitu. Dan ya kok kayaknya kamu apa ya, kamu bisa di sini tuh acting ya. Kalau Mari lihat kamu pemain watak yang cukup baik gitu. Jadi kamu bisa itu kayaknya menutupi bahwa kamu ya belum ada cinta ke seorang ini, atau sudah tidak ada cinta ke seseorang ini gitu. Kamu bisa menutupi dengan cara-caranya kamu lah gitu. Tadi kata Mari kan kamu ini pemain watak ya, Pisces ya, pemain watak yang baik kamu. Jadi kamu bisa, ini maaf nih bahasa Mari agak kasar mungkin, jadi kamu bisa kayak memanipulasi dia gitu loh, supaya dia tidak bisa menemukan apa sih yang sebenarnya terjadi dalam dirinya kamu perihal penilaian tentang hubungan sama si dia gitu loh ya di sana. Seseorang ini sendiri memang dia bisa aja tuh, bukannya dia tidak tahu bagaimana kamu yang sesungguhnya, gitu. Tahu dia di sana. Hanya saja dia kayak tidak menganggap hal itu tuh patut untuk dia ributin, setidaknya untuk di bulan Juli ini gitu lah ya. Ya udah sebatas tahu saja gitu. Setelah tahu nggak usah dia papain gitu loh. Nggak usah kayak misalnya dimarahin kamunya, wah kamu ini tuh kok nggak cinta sama aku gitu, wah kamu ini tuh kok masih terpikir mau membuka diri untuk orang lain gitu ya. Padahal dia bisa ngomong seperti itu ke kamu, tapi Mari rasa dia kayak nggak begitu, orangnya juga nggak begitu komunikatif ya. Jadi maksudnya ya udah apa yang ada dalam pikirannya dia cukup hanya ada dalam pikirannya dia saja gitu loh. Dan sekiranya pun nanti dia komplain sama kamu, tentu dia lihat ini akan boleh menjadi pertempuran. Kamu pasti akan marah sama dia gitu loh. Kalau dia komplain sama kamu tidak terima
isi dari komplainnya dia. Jadi kalau mau untuk ribut sama kamu, bukannya dia tak berdaya, bukannya dia tidak punya tenaga, tapi dia rasa keributan itu tuh rasa-rasanya kalau masih bisa dicegah ya udah dicegah saja. Seperti itu. Ya udah dicegah saja. Itu ya. Sebisa mungkin masih tetap dikondusifkan relationship ini gitu. Apalagi bagi kalian yang sedang memang menunggu baby ya. Maksudnya dia bisa aja yang kayak ya udah aku dengan kamu karena anak ini. Nah, kamu juga ternyata seperti itu. Ya, kamu dengan dia karena ada anak gitu. Udah sampai di sana aja. Itu loh. Ya. Memang kalau untuk memperlakukan sebagaimana layaknya pasangan, Marliat bisa-bisa tidak begitu banyak ya. Tidak begitu banyak kalian usahakan. Gitu loh. Bareng-bareng nih. Mari lihat, ya. Jadi sebenarnya itu kayak dia punya kemampuan nih bikin kamu seneng sampai kamu seperti berada di dalam surga tingkat ketujuh ya. Kalau misalnya ada memang surga tingkat 7 gitu. Dia bisa gitu. Tapi mari lihat dia kayak menahan diri sih, menahan diri. Jadi mari rasa kalian berdua itu tuh sama-sama menjaga untuk dapat tenang-tenangnya saja kan. Pokoknya tenang aja hubungan ini. Jangan heboh, jangan rusuh hubungan ini. Gitu loh. Sebisa mungkin dielakkan perkelahian gitu ya. Di sana. Tapi kalau untuk respect, nah ini dia tadi. Respect itu tuh hampir-hampir tidak ada. Kalau dilihat dari sisi dianya ke kamu. Gitu loh. Nah, paling-paling ya, dia bisa kayak nganggap kamu, oh kamu hanya bapak bagi anaknya kalian. Udah gitu aja. Nah di sana, oh kamu hanya sebatas seseorang yang ada dalam hidupnya aku untuk di saat ini. Udah, gitu. Di sana ya. Tapi walaupun demikian, kalau kamu tanya perasaan cinta, apakah orang ini tuh cinta sama kamu? Ada sih cintanya. Ada gitu. Bisa kalau kamu tuh nggak ada cinta atau tadi cuman sedikit saja gitu ya, tapi kalau dia sebenarnya ada di sana itu loh. Tapi perasaan cintanya dia itu tuh dia rasa tidak usah dia all out ya nunjukinnya ke kamu, nggak usah. Nah begitu ya, karena ya dia tahu bahwa kalaupun dia tunjukin cintanya dia sama kamu, cinta itu tuh enggak juga akan berbalas tunai. Gitu loh. Nanti yang ianya dia bisa sebel juga lihat kamu. Karena dia kecewa. Gitu. Jadi ya secukup-cukupnya aja lah. Gitu ya. Dengan cara, oke dia tidak membahagiakan kamu, tapi dia tidak pula datang untuk menyakiti dirimu. Nah begitu. Ya. Jadi yang kayak pantes-pantesnya aja. Begitu sikap dari si dianya. Cintanya memang masih bisa tuh kuat dia pertahankan ya dalam hatinya dia untuk kamu. Gitu. Kuat dia pertahankan biar aja tetap ada, tapi biar saja ini tuh disembunyikan saja. Di sana, disembunyikan saja. Itu loh. Ya. Jadi jangan adegannya kalian berdua ini tuh isinya keributan. Gitu maksudnya si dia. Itu loh. Jangan ada keributan. Males dianya. Kalau ada terlalu anggun dia ya perasaannya. Terlalu berkelas dia. Kalau kemudian ribut-ributan sama kamu. Itu loh. Ada marwah juga yang mesti dia jaga di sini ya. Itu. Kayak misalnya nggak enak terdengar sama tetangga nih. Kalau kalian berdua tuh baku lipat gitu ya. Baku injak gitu. Baku serang kata-kata. Itu nggak enak juga sama tetangga gitu loh. Dan rasa-rasanya mari orang ini tuh juga malu gitu loh. Kalau kemudian ribut-ribut sama kamu, malu sendiri. Gitu ya, kayak bocah gitu loh. Sementara kalian berdua ini nampaknya bukan lagi di usia kanak-kanak ya. Kalian berdua ini tuh ya sudah bisa lah dikatakan dalam hitungan umur ya. Ini tuh sudah umur orang tua gitu loh. Sudah umur dewasa gitu.
Ya, jadi kok kayaknya tidak bisa termaklumi kalau masih pakai adegan kanak-kanak yang ribut gitu ya. Itu loh. Dan lagi-lagi kan kamu juga nggak jahat ya sama dia. Kalau mari lihat ya, kamu nggak jahat terang-terangan ke dia, gitu loh. Terus ya kalau kamu nggak jahat terang-terangan, ngapain dia juga ngejahatin kamu? Nah, kira-kira di sana ya, ngapain ngejahatin kamu? Orang kamu juga, walaupun kamu acting nih, acting kamu mau coba untuk nyenengin dia ya. Nah, tapi ya actingnya kamu itu tuh bolehlah untuk diterima, gitu. Bolehlah dijadikan alasan untuk dia nggak ngeheboh sama kamu. Nah, di situ ya. Jadi bukan hanya kamu aja yang melihat dia kurang ideal. Sebenarnya dia pun sama saja melihat kamu juga kurang ideal, gitu loh. Tapi ya karena sudah terlanjur ada datang cintanya dia ke kamu ya. Jadi sehingga dia masih sanggup lah ini tuh untuk bisa berinteraksi dengan dirimu, gitu loh. Masih sanggup dia untuk terus menjalani hubungan sama kamu, gitu loh ya. Dan memang bisa gini ya, hubungan ini tuh akan gagal apabila itu tuh menjadi keputusannya kamu. Di situ loh. Hubungan ini tuh akan berakhir apabila itu memang kehendaknya kamu. Di situ. Sebab kalau dia ini kok kayaknya bukannya dia hanya menjadi ekor ya, tapi memang keputusannya dia. Aku ikutin mainnya kamu aja dulu. Gitu. Kalau untuk meninggalkan kamu sebenarnya mampu-mampu aja nih orang ini. Ya, si pasangannya kamu ini. Gitu. Tapi dia mau tunggu bahwa keputusannya kamu yang kemudian bilang masing-masing kalian harus move on. Harus jalan sendiri-sendiri. Setidaknya begitu pemikiran dia untuk bulan Juli. Gitu, harus dari kamu dulu. Gitu ya. Nah, di sana. Lah sementara kamunya sendiri masih belum nampak nih. Kemungkinannya kamu bakalan lepasin dia. Ya udah, dia ngikut. Itu kalau mari lihat. Ya. Dan lagi-lagi cinta itu memang tidak habis-habis untuk kamu. Masih tetap ada. Dan percaya atau nggak percaya, sesungguhnya boleh aja nih ya, cinta itu tuh semakin besar. Tapi lagi-lagi dia hanya harus melihat kamu sebatas ya udah kamu pasangannya aku. Atau tadi kalau kalian sudah berumah tangga ya kamu sebatas bapaknya anak-anakku, ibunya anak-anaknya kita. Seperti itu. Kamu harus sampai di level begitu ya untuk diperlakukan. Nah, di sana. Jadi tidak boleh dia kemudian melekat kepada kamu, nggak boleh. Di situ loh. Tidak boleh dia melekat karena dia ngerti kalau dia melekat sama kamu, punya harapan kepada kamu, itu tuh artinya dia akan bisa nih mengecewakan dirinya dia sendiri. Bukan kamu bakal mengecewakan dia, tapi dia yang akan kecewa karena beraninya dengan lancang gitu ya memberikan ekspektasi-ekspektasi kepada kamu. Nah, seperti itu di sana ya. Jadi kalau kamu baik sama dia, dia wajib baik sama kamu. Gitu modelnya. Kalau kamu, ya itu aja. Kalau kamu baik sama dia, wajib ceritanya dia harus baik. Gitu. Ya. Dan ya ketika kamu baik sama dia, tentu perasaan hatinya dia yang penuh cinta ke kamu itu tuh akan kamu lihat. Gitu. Tapi kalau kamu ngediemin dia, maka dia juga dengan perasaan cintanya dia yang tidak mau mengganggu kamu, dia juga akan ngediemin kamu. Gitu. Jadi maka kata Mari, untuk sementara waktu ini tuh terlihat bagaimana kondisi keadaan relationship-nya kalian itu tuh berada di genggaman tangannya kamu. Itu ya. Baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, Pisces, Scorpio, Cancer, kemudian ada energi dari Aries, energi dari Leo hadir di sini, masuk energi dari Aquarius dan Gemini menutup bacaan kita. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu mengerti dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.